Itu caleg-caleg itu kalau tahu nanti hisab jabatan tuh tidak akan menghabiskan uang ratusan juta ini, miliaran. Untuk sesuatu yang membuat kita susah kita bayar pula. Mana pikiran kita? Untuk sesuatu yang membuat kita susah itu kita bayar mahal. Kalau kita bayar mahal untuk sesuatu yang memudahkan akhirat kita wajar. Ini untuk sesuatu yang memberatkan kita bayar mahal. Cuma mereka belum tahu saja hisab akhirat, hisab jabatan. Itu makanya begini. Ini namanya banyak kalau kita belajar bahasa Arab. Hartaku ya. Hartaku itu bahasa Arabnya mali. Mali itu hartaku. Jabatanku sultani. Ia itu aku. Tapi oleh Allah dikasih ha mati di belakang. Ha itu namanya ha tanbih. Kaget kan? Mengagetkan orang itu bahasa Arabnya tanbih. Itu makanya haza. Yang ini zanya itu ha itu mengejutkan. Ha. Itu bahasa kita. Tanbih itu artinya kaget. Biasanya kalau ha tanbih itu Bapak Ibu di depan. Haza, hazihi, ha'ana. Itu kaidahnya kalau ha tanbih itu di depan. Sekarang ha tanbih ditaruh di belakang. Kenapa di belakang ha tanbih? Kenapa tidak ha mali, ha sultani, tapi maliyah, sultaniyah? Apa maknanya itu? Mereka baru kaget setelah di depan hisab. Ternyata harta ini menyengsarakan di akhirat. Tapi kagetnya sudah terlambat dari ujung. Kalau mau kaget sekarang kaget di depan. Di akhirat kaget tidak ada gunanya lagi. Sudah hadapi saja hisab itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin hisabnya mudah, ada. Ini dulu kita bahas fasalli li rabbika wanhar. Al-Kausar itu menjadi ringan kalau salat dan berkorban. Itu salah satu solusi. Selama Bapak Ibu salatnya dijaga, korbannya itu banyak, hisabnya mudah. Tapi itu maknanya wahaba. Kenapa Nabi Sulaiman meminta kerajaan habli murkan? Karena jabatan itu sesuatu yang berat pertanggungjawabannya. Okay. Kalau ada sama, tapi hisabnya tidak seberat wahab. Kalau akta itu pemberian yang tanpa hisab, akta namanya. Makanya ketika Nabi Muhammad diberi itu akta. Inna a'tainaka al-kausar. Akta itu ke Nabi Muhammad, kalau engkau ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenapa pemberiannya akta? Karena Nabi Muhammad tanpa hisab. Wala saufa yu'tika rabbuka. Yu'tika untuk siapakah itu? Nabi Muhammad. Jadi kalau pemberian itu diarahkan ke Nabi Muhammad itu akta. Inna a'tainaka wala saufa yu'tika rabbuka. Kenapa? Satu-satunya manusia yang tidak dihisab hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain menghadapi hisab. Itu kenapa nanti setelah kita berdiri 50.000 tahun, 50.000 tahun di padang mahsyar, 50.000 tahun berdiri, panas tak tanggung, haus tak tanggung, masalah. Akhirnya manusia muncul pikiran mencari para nabi agar minta hisab. Mintalah ke para nabi supaya nabi ini berdoa kepada Allah dihisab nih. Kau seruko yang penting dihisab nih. Maka manusia di padang mahsyar berkejar berlari ke sana kemari mencari para nabi. Dicarilah Nabi Adam ketemu nenek moyang kita. Dicarilah Nabi Adam sepanjang padang mahsyar Sarawiyanta.
Orang tak baju satu dua ID card dah ada, WA group dah ada. Itu teriak-teriak tu Adam, Adam, Adam. Itu berteriak-teriak cari Adam. Ada yang angkat tangan juga. Yo, yo, dia Adam. Adam mang, Adam suami Nur Daratista, ada Waan lo. Itu suami Adam namanya. Jadi dia memang Adam jadi dan juga. Jangan ada apa Adam Nur. Itu cari itu Adam sebanyak pada masa ibu bapak pernah masuk Nabi Adam. Nah, mencari Nabi Adam, bantu Nabi Adam saja jadi ada cari Nabi Adam sama-sama. Kerajaan ada indah, tapi itulah yang terjadi nanti. Kita cari Nabi Adam sama-sama. Akhirnya dia sobok lagi Nabi Adam. Sobok juga orang akan rajin mencari sobok Nabi Adam. Enggak dia aja Nabi Adam. Benar? Ikolah. Oke. Kan kita kan ikulah kita atau untuk ya lapa yang mana waktu pada masa lalu 50.000 tahun tagak dan tahun kok kan aku lah dah rasa kelama lu aku dia dah tahu kan aku bantu alim pak biarlah tidak aku lah tapi hisab lain engkau nenek moyang kami kasihan dengan kami mintalah kebuat hisab dihisab awalnya kata Nabi Adam jangan saya yang disuruh berdoa. Kenapa? Saya takut. Kenapa? Dulu sekalian diusir dari surga itu karena dosa saya dan saya takut menghadapi dosa itu apakah diampuni atau tidak. Lu siapa? Syariat Nabi Nuh lah. Apa maknanya hadis itu? Nabi Adam takut dihisab. Berarti Nabi Adam dihisab kan? Maka dia takut. Bukan tak tahu, dia takut dihisab juga. Kayak lain lah. Siapa? Jadi Nabi Nuh. Itu mari-mari Nuh. Ada orang yang tangan. Siapa? Nuh. Aku tu mantan Menteri Pendidikan sampai SBY datang. Kau sobok Nabi Nuh yang ini sobok. Ngajak Nabi Nuh. Ikolah kuat kudu kuat bersama dengan Adam. Ikut doa. Kenlah buat agak di pada masa. Kau pindah-pindah ragu-ragu ada baru. Tapi tolong berdoa kau kena hisab. Kata Nabi Nuh jangan saya. Kenapa? Saya 1000 tahun berdakwah, anak saya, istri saya tidak beriman kepada saya. Saya takut menghadapi hisab. Bagaimana saya bertanggungjawabkan anak dan istri saya? Takut. Berarti Nabi Nuh takut dengan hisab. Kenapa hisab? Anaknya tak beriman. Terus siapa cari Nabi Ibrahim? Cari Nabi Ibrahim. Oh cari posobon Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, ikulah kau minta hisab berdoa lah kau kedua lah. Taruh agak pada masa. Kata Nabi Nuh, jangan saya takut dihisab. Kenapa? Saya pernah berbohong. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Apa bohongnya? Yang jual patung orang. Kapal, tangguh. Ibrahim engkau yang menghancurkan Tuhan kami. Kata Ibrahim, dulu yang padang Tuhan kapal ini jangan percaya. Dah bohongnya tahu? Bohong tu. Inyo yang menghancurkan kecilnya pun padang Tuhan. Kapal ini ada orang itu. Nah, walaupun bohongnya tak berdosa, tapi Nabi Ibrahim takut itu tanya juga. Sampai semua para nabi Musa pun takut karena pada membunuh orang tanpa sengaja. Musa pada bunuh orang maka lari jadi buron kebatian itu kena bunuh orang tidak sengaja. Ada orang kecakap itu lari dan kancam lari mati loh itu. Kalau Nabi Musa itu tangan itu kasar. Nabi Musa itu buat apa yang dipancinya layu. Cuma kau jambut Nabi Harun paci putih satu yang terpaci. Iya. Nabi Muhammad ketemu Nabi Harun di Isra Mi'raj di langit, nampak jambut Nabi Harun kok putih tangan, nanti hitam bawah hitam tangan putih. Itu yang diganggap Nabi Musa. Nabi Musa aku kali bulu si kucing lagi orang. Kucing putih.
begitulah. Nah, terlahir baru Nabi Muhammad. Nah, ketemu Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mintalah hisab lah, biar jelas kita ini mau kemana. Tak kuat lagi kita di padang mahsyar. Baru Nabi berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak. Bukan, angkat kepala. Apa? Hisab. Hanya Nabi Muhammad satu-satu yang berani minta hisab. Kenapa? Karena beliau tanpa hisab. Itu makanya a'tainaka. Itu kenapa fala wala sawfa yu'tika. Karena Nabi Muhammad manusia yang tidak akan dihisab. Tidak ada hisab. Karena kekasih Allah. Kekasih tidak ditanya. Nah, itu kenapa pemberian Allah ke Nabi Muhammad atau. Nah, kita kembali ke soal tadi. Kenapa Nabi Zakaria minta anaknya Habli Wahab? Ini menunjukkan anak itu hisabnya paling berat di akhirat. Anak itu hisabnya paling berat di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak dikasih keturunan oleh Allah, alhamdulillah juga. Karena satu hisab yang paling berat selamat. Ya. Makanya makin banyak anak, makin urusannya makin banyak hisab anak itu. Berat. Hisab anak itu yang paling berat. Ya. Makanya seperti yang saya katakan, Bapak Ibu jangan mengira anak itu hanya soal makan, minum, pakaian, tidak. Beringat itu. Yang akan ditanya agamanya diurus atau tidak. Itu kenapa ada orang kata Nabi sudah selangkah lagi hendak ke surga. Tinggal selangkah lagi ke surga. Ada yang datang menjaga Rabb, ansifni min hadzal zalim. Hei Tuhan, orang zalim itu tolong tarik. Jangan bolehkan dia masuk surga. Tuhan bertanya, kenapa kau sebut dia zalim? Bukankah kau ayam? Nah, sahih. Dia ayam. Dia mau masuk surga, ya, dia saleh, amalnya banyak, tapi dia tidak mengurus saya pribadi. Dapat mengurus agama saya, dapat memperhatikan sama saya, sekarang minta keadilan. Maka diganti posisi mereka. Itu menunjukkan anak itu hisabnya paling berat. Yang dihisab bukan makan minumnya, agamanya diurus tak. Itu kenapa Nabi Ibrahim minta anak. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhan beri saya anak. Hab juga di surah Safat itu ayat 100. Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri saya anak. Habli juga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, itu kan hab juga. Itu kenapa Nabi Ibrahim setelah anaknya lahir dipindahkanlah ke pinggir Ka'bah supaya menjaga salat. Berarti yang diurus Ibrahim bukan makan minumnya, karena di Ka'bah ada makan minum yang banyak. Karena di Makkah tidak ada makan minum yang banyak, tidak ada buah-buahan yang banyak. Yang ada hanya di sana ibadah Ka'bah, rumah Allah. Berarti yang diurus Ibrahim kepada anaknya agama. Karena seorang ayah akan ditanya di akhirat tentang agama anaknya diuruskan. Ini bapak-bapak ini, masya Allah. Kerajaan Pak seperti magi binti sini. Salat anak dah urus, agama anak dah urus, mengaji anak dah tahu. Kalau bisa bapak-bapakku, kalau pemantan anak didikat bukan masjid, subuh di masjid itu duduk dan kayak anak tua, jadi nggak beraja. Ikut pemantan anak ke masjid di subuh surah apa kotor saya tidak tahu apa. Semuanya enggak. Bapak yang ditanya di akhirat. Kalau ibu udah tanya, ibu tentang anak nggak ditanya. Karena yang punya anak, yang punya benih. Siapa yang punya benih? Bapaknya. Ibu nggak ada punya anak, maka ibu udah ditanya. Karena anak bukan anak ibu, binnya di kami. Maka ibu aman tuh anak-anak yang ditanya kami masuk anak-anak. Maka ibu syukur apa kalau ada ibu ngurus agama anak. Ya toh. Ibu pengen mengaji amat, mantan ke sekolah amat, mantan mau lapor amat, satu amatnya. Apa pun satu. Padahal yang kami tanya apa nanti di akhirat ada amatnya. Ya. Karena ibu tidak ada urusan dengan anak, urusan ibu sampai 3 saja. Amin, melahirkan, menyusui, selesai menyusui, selesai sudah.
Itu kenapa dalam Al-Quran cerita Nabi Musa itu ceritanya bermula dari dia dan ibunya. Ada ayah Nabi Musa tersebut? Tidak ada ayah Nabi Musa tersebut. Kenapa? Karena cerita Nabi Musa bermula dari lahir, maka ibu yang dominan. Cerita Nabi Yusuf, ada tak ibunya disebut Nabi Yusuf? Kenapa? Karena cerita Nabi Yusuf bermula dari dia berusia 10 tahun. Maka ibu ada lagi urusan bapak lagi. Cuma kalau cerita Nabi Yusuf, dia dan ayahnya saja. Ibu tidak pernah disebut dalam cerita Nabi Yusuf. Karena cerita Nabi Yusuf bermula dari usia 10 tahun. Cerita Musa bermula dari lahir. Itu maksud Musa dan ibu. Ayah tidak disebut. Kalau Nabi Yusuf, ibu tidak disebut. Yusuf dan ayah saja. Karena anak kalau lapis sama Yusuf, tak perlu sering boleh apa deh. Kalau apa yang punya benih, apa yang kamu di akhirat? Ya kan? Nah, ini apa-apa kita tidak mengerti lagi. Ya, kita mengerti tanggung jawabnya. Basuhan kalau kita tanya, tak paham ya. Ya kan? Harusnya bapak-bapak itu kalau pergi Jumat, anak dibawa sama jawab. Kini bawa khutbah Jumat lima heboh kan di bawah Allah khutbah anak-anak itu. Bang heboh apa yang tadi Jumat tidak ada lima apa. Harusnya subuh tu apa itu yang jaga anak saya itu subuh. Kok masa jadi saja. Ini apa yang tanya besok? Itu kenapa Nabi Ibrahim habli minas salihin, Nabi Zakaria habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Karena anak itu akan ditanya hisab anak terlalu berat. Tapi kalau ibu bapak bisa mendidik dengan baik, ringan hisab. Kata Nabi, kalau ada perempuan punya anak, kalau ada seseorang punya anak perempuan 2, dia didik anaknya menjadi perempuan yang salihah, maka masuk surga pasti bapak itu. Hadis sahih Muslim. Oh 2 Nabi, itu 2 je Nabi. Kalau ibu tak marah, kata cerita. Kau cie, walaupun 1, tapi kuncinya bukan pada jumlah anak, dia didik menjadi wanita yang baik. Bukankah Bapak Ibu kalau mati ada amalnya kudus semua, tapi ada 3 amal yang ada kudus? Apa yang ketiganya? Anak yang saleh. Berarti anak itu secara prinsip berat hisabnya, tapi bisa mempermudah jalan kita menuju Allah kalau agamanya dididik. Ya, itu makanya ibu, yo memang jangan diserahkan agama anak kita ke sekolah, jangan diserahkan agama anak kita ke lembaga pendidikan. Kita yang mendidik agama anak kita. Bila para anak-anak bapak ibu cucu kok bisa mengaji itu di tangan awak, pandainya mengaji. Aku alhamdulillah aku pandai baca Quran di tangan pak. Lah pandai baca Quran tak berasi baca Quran baru apa aku bagian kau ke seluruh yang lain itu para jalan yang lain. Tapi sampai pandai baca Quran aku tiap aku bangga ya pak. Apa kini kok ibu rumah tu main HP tu boleh deh. Cuma tak apa-apa hidup saya itu. Dan kaji itu orang boleh banyak. Baca Quran benar simak. Ya aku ikut cara bacanya. Aku dah pandai mengaji baru baca. Ini masalah. Itu makanya agama itu menjadi pilihan pertama memilih pasangan. Karena ayah itu akan mendidik agama anaknya seperti Nabi Yakub mendidik anaknya, seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya, seperti Luqman mendidik anaknya. Memang begitulah tugas kita. Karena hak anak itu berat hisabnya di akhirat. Kau sekadar makan minum, ayam saja melewati. Ayam itu anaknya banyak. Tak ada anak ayam itu mati kelaparan. Ya, kalau soal bagi makan, tapi urusan agama itu yang dihisab di akhirat. Makanya ya Bapak Ibu itu yang sering saya pesankan ke jamaah, tolong agama anak kita urus baik-baik. Ini anak-anak kita tawuran ini Ibu, dia kan apa tidak urus agamanya.
usaha kamu anakku dan dia tahu dan tahu. Apa tuh pulang malam bagi anak dari sini sini. Nah, baca Quran lah. Tidak boleh kalau rumah. Bapak anak-anak tawuran kau kalau rumah, bapaknya kalau rumah itu anak-anak kalau rumah. Nah, itu makanya keteladan itu menjadi penting di rumah. Ya. Itu kenapa hak ya, karena anak itu akan dihisab oleh Allah. Tapi ada yang menarik, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Zakaria, dia minta anak itu yang satu minta anak saleh, yang satu minta anak taibah. Jadi mereka tidak minta anak laki-laki, tidak minta anak perempuan, tidak minta anak yang gagah, tidak. Saleh atau taibah. Makanya Bapak Ibu tidak penting jenis kelamin. Yang pokok Bapak Ibu apa? Cita-citanya anaknya baik, anaknya taibah, anaknya saleh. Nah untuk itu ada hal yang dilakukan Nabi Zakaria. Nanti kalau Bapak Ibu baca di surat Maryam, surat Maryam ayat 12 sampai 15. Jadi kalau Nabi Ibrahim supaya anaknya saleh didekatkan ke Baitullah, ya kan? Kalau Nabi Zakaria supaya anaknya saleh, kemana didekatkan Nabi Yahya? Kalamullah. Ya Yahya khuzil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kata Nabi Zakaria, Yahya, peganglah Alkitab dengan baik, dengan kuat. Maka Nabi Yahya diberikan hikmah sejak kanak-kanak. Itu hebatnya. Jadi Nabi Yahya itu diberikan hikmah sejak kanak-kanak, sabiyah. Jadi Nabi Yahya itu sejak masa kanak-kanak dia sudah bijak, sudah dapat hikmah, sudah bijaksana, hikmah. Ini tidak semua orang diberi ibu ya. Hikmah itu di surat Maryam ayat 12. Ya, Maryam 12. Anak yang baik, ciri-ciri anak yang baik sejak kanak-kanak sudah punya hikmah. Itu ciri anak yang baik. Tadi Nabi Zakaria minta anak yang baik kan? Zuriyat thayyibah kan? Ciri zuriyat thayyibah itu wa atainahul hukma sabiyya. Dia bijak sejak kanak-kanak. Bijak bukan bijak Rasulullah kok. Bijaksana itu hukmah. Arti hukmah itu jiwanya halus, rasanya halus, sensitif. Itu namanya hukmah. Ini bro, ada anak kedek, tapi perangai coba curang gaib. Tapi ada orang gaib perangai coba kedek. Harusnya makin gaib kok makin sensitif, makin bijak. Itu Nabi Yahya itu dia sudah bijak sejak sabi, sejak masa kanak-kanak. Bijaksana itu kalau bahasa kitanya ya tahu area tugen dia, tahu rancang dan kawan cucu, alun takilik lah kalam, takilik ikan di laut jadi jantan mati nuri. Itu bijak. Orang yang bijak itu sensitif, halus jiwanya dan perlu mengecek banyak akhirnya. Anak ibu kalau bijak, azan Allahu Akbar itu apa nyampe wudu. Anak yang bijak itu agak langsung. Apa boleh wudu? Tak perlu ngecek, salah tidak bijak. Yang bijak itu tahu dengan bahasa isyarat. Ibu kalau lama lantung pintu, ibu main HP baru udah bijak. Kan beda lantung pintu kejadian ini. Pintu dengan lantung biasa dengan lantung dengan adoisi kan beda. Nah, jadi kan bahasa begitu ada orang mengerti.
Bapak Ibu datang ke rumah orang tuh menjadi jam. Itu pulang minta izin ya. Ini mau cari jam, lo jangan mengecek dulu lah, ada pulang lagi. Kalau misalnya ini kita udah jam 2 balik, Pak. Jam berapa hari? Bertanya jam berapa pun dan selalu jawabnya jam berapa. Mungkin yang lapar minta makan, bisa jadi begitu. Mungkin yang musia pulang tergantung lalu ya. Jadi jam berapa itu maknanya banyak orang bijak yang bisa memaknai itu. Dan itu udah semua orang punya pemikiran. Banyak orang berilmu tapi tidak bijak. Ambo Bapak Ibu kalau lagi orang pergi ke kamar mandi, itu berarti cara balik. Wetok lebih kurang kalau aku mandi itu wetok masuk kamar mandi. Kalau lebih 5 orang kalau Mas Haji pergi ke kamar mandi, itu tidak kalau pergi kamar mandi itu bosan. Berarti nyala tak syukur itu. Allah nanti cara balik yang lalu cara balik. Bahas surat di kamar mandi juga. Allah apa Ustaz? Bahasa Kipalu kau yang tahu apa bahasa. Pokoknya aku kalau ceramah apa betok, pakai kalau aku betok. Dari tadi dia 2 baru boleh. Allah sampai di bawah itu dekat apa ceramah. Jasa hebat materi udah nggak usah menawan. Berarti kan itu namanya bijak hukmah. Dan semua orang punya. Semua. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya jangan dijawab, tidak selalu dijawab. Pertanyaan itu bisa jadi maknanya perintah, bisa jadi larangan, bisa jadi permintaan. Kan? Dulu kan gini. Dulu kalau di Minang tuh kalau Dewa, kan anak laki-laki kalau dia bujang kayaknya tinggal rumah gitu. Yang punya rumah kan ini motor. Apa yang punya rumah? Itu aku namanya mak rumah. Yang punya rumah. Aku lama nikah, dia tuh kakak yang produksi. Orang Semando ada mana? Di mana orang Semando ketika di rumah apanya tuh? Jok kakaknya tuh jadi yang dari itu. Nenek apa itu menyingkir ke kok surau kalau menikah cuma di rumah istri gitu lah. Biasanya tuh kakak memang jadi rumah itu sekali sebulan. Abeko ketika nyo makan yang paresu nampak rumahku bocor. Aja bertanya kepada yang bilang pulang. Sudah siapa lah yang butuh itu ijo apa andau di kaki bandar tu lagi itu kedai. Ini pertanyaan andau kan bukan ijo dan belum orang tidak ijo dulu. Nyoba tanya andau di kaki bandar ini di kedai. Makna andau tapi bandar tu bego. Ang rumah makan atau bocor lalu menumpang semua kadia si kapal tak andau. Tapi dulu orang tak berkata begitu, tu maka di orang Sumando kau mengecek eriang. Ada kata maleriang namanya. Maleriang kan kecil tu dah balurui kan. Kau lurui, belo itu rumah apa? Lurui tu. Tapi di eriang kan, anak di kami bandar tu dia beli lah. Ayam orang Sumando mengarati tu dah jauh itu. Odak di dalam hati, dan itu jauh itu. Apa itu orang tu mengecek yang bijak? Maka orang bijak aku memang tak payah mengecek anak ibu kalau bijak, tak payah mengecek ini. Dia mengerti jo isaran. Orang sesuai anak-anak zaman dulu itu jo kijo mantu seperti itu. Saya jadi orang nanti. Anak-anak ini dah dimulanakan, dimulanak apa deh? Karena anak-anak ini tidak bijak. Dan diberikan hikmah. Nah, kunci hikmah itu ternyata Alkitab tuh di Maryam ayat ke-12. Kalau anak Bapak Ibu dekat dengan Al-Quran pasti bijaksana. Kenapa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitu kan? Al-Quran itu bacaan yang bijaksana. Kalau bacaannya Al-Hakim
Pembacanya pasti Al-Hakim. Salah satu yang mempengaruhi awak bacaan. Ibu-ibu kalau sebaca Al-Quran rajin pasti halus jiwanya. Kenapa? Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang bijak akan menjadikan pembacanya hakim. Ibu-ibu yang kasar hatinya, jiwanya, itu jarang membaca Quran. Aku jamin. Kalau rajin baca Quran, hatinya pasti sensitif. Aisyah itu bingung, Masya Allah. Pernah kejadian ketika hadis ifki, dia difitnah berselingkuh dengan Safwan. Nabi bukan percaya dia berselingkuh, Nabi tidak percaya. Cuman kesalahan Aisyah, dia keluar dari tandu tanpa izin Nabi, sehingga dia tercecer di jalan, ketemu sama Safwan, dibawa pulang, muncul fitnah berselingkuh. Nabi tidak menegur Aisyah 3 hari. Nabi tidak menegur Aisyah. Itu Aisyah tidak tidur, tidak makan, menangis siang malam. Sampai di depan pintu rumah bapaknya Abu Bakar, lewat ibu-ibu dipanggil, Bu, tolong sini, mengatur, tolong ambo menangis, sakit, sedih. Karena dia tidak ditegur suami itu masalah ceritanya. Ikulah karena saya ini berkambu aja makan, lalu cipu aja makan. Tidak ada sensitif di ala aja. Tidak bijak di ala. Kalau kan dia berak, nggak ada pengaruh dan efek. Ya nggak ada. Pada cipu aja, makan cipu aja, lalu cipu aja. Kalau kan dia berak kok. Nabi itu tidak menegur Aisyah saja. Masya Allah. Kenapa? Karena jiwa yang halus. Halus jiwanya itu. Jadi orang yang halus jiwa tidak payah urusan. Tidak payah urusan mengecil, tidak payah. Makanya anak-anak itu kalau ingin halus jiwanya itu seperti Nabi Yahya. Ya Yahya khuzil kitab bikuwah. Dan itu cara melepaskan hisab anak. Apa caranya? Al-Quran. Bukankah kami mengatakan siapa yang anaknya belajar Al-Quran atau menghafal Quran, dibawanya 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka ke surga. Berarti kan Al-Quran menyelamatkan hisab. Man ta'allama al-Quran wastazhara wa hafizah. Siapa yang belajar Al-Quran, anaknya menghafal Al-Quran atau mendalami Al-Quran, adkhalahullahu jannah, surga untuk dia, wa syaffa'a asyrata min ahli baitihi kulluhum au jabat lahumun nar. 10 keluarganya yang divonis masuk neraka, dia ampun ke surga. Quran. Itu alasannya hisab anak akan menjadi ringan dengan Al-Quran. Itu makanya Nabi Yahya sadar hisab anaknya berat, didekatkan dengan Alkitab. Nabi Ibrahim sadar anaknya dihisab berat, dihisab dengan anaknya. Caranya menjaga salat, didekatkan dengan rumah Allah. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, tolong jaga salat anak saya. Kalau anak saya menjaga salat, hisab saya menjadi mudah. Ibu bapak kalau punya anak menghafal Quran, selesai sudah hisabnya. Ibu bapak kalau punya anak yang salat betul-betul masalah terjaga dengan baik, hisab bapak ibu menjadi mudah. Itu rahasianya kenapa Ibrahim mendekatkan anaknya dengan rumah Allah supaya menjaga salat. Nabi Yahya mendekatkan anaknya dengan Alkitab supaya hisabnya menjadi mudah. Ya. Tapi yang pasti anak akan dihisab. Itu kenapa baik Zakaria maupun Nabi Ibrahim sama-sama meminta anak dengan bahasa habli. Dan hebatnya juga istri juga habli. Itu surat Al-Quran gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ternyata Allah memberi kita istri juga hak juga. Kenapa? Istri akan ditanya, apa kita ditanya tentang mereka? Ya, apa yang dikerjakan
menikahkan istri, itu suami ditanya. Iya. Jadi Bapak kira aman nih ibu kalau kemana-mana, apa aman tuh? Kalau dia bermaksiat apa tanya? Itu alasannya perempuan harus menjadi sini. Karena perkara ibu kami yang dihisab. Itu makanya hablana min azwajina, berilah kami istri. Habla. Istri ditanya, apa kita yang ditanya? Itu kok cie, kok ampe, nama balik bertanya. Adilah cie apa? Nama hisab. Cie aja lah hisabnya apa? Ampe. Malah saya kan itu kenapa hablana min azwajina wa dzurriyyatina gitu. Nah itu ayat 38. Lewat jam 11. Ada pertanyaan dulu, Ibu silakan Bu. Silakan Ibu.